Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Dan saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu Bapa yang kami telah terima sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Kalau kita bicara tentang buah, sering orang kalau pergi ke pasar pasti cari buah yang baik, bukan buah yang busuk. Karena pada umumnya cari buah yang baik. Nah, dalam hidup kita sehari-hari pun, orang akan mengetahui kita pengikut siapa yang benar atau pengikut siapa yang salah. Jika benar-benar Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita, dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan membuahkan kebaikan. Hari ini saya berikan temanya adalah pengikut Yesus, buahnya adalah kebaikan. Sekali lagi, pengikut Yesus, buahnya adalah kebaikan. Kata kebaikan di sini adalah tindakan yang nyata yang kita kerjakan untuk menolong orang lain di dalam keadaan susah ataupun senang. Dan juga mau memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, selalu kita membalaskan dengan kebaikan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, bahwa dari buahnya lah kamu mengetahui bahwa mereka orang baik atau tidak benar. Ya. Jadi kalau kita pengikut Tuhan Yesus, pasti buahnya adalah buah kebaikan. Nah, kita ingat peristiwa bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Yahweh tanya kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 itu, bagaimana Adam, apakah kau makan buah pohon itu yang kularang itu, dan siapa memberitahukan kau telanjang? Jawab Adam, Hawa yang memberikan buah kepadaku. Kita perhatikan, Adam menyalahkan Hawa. Ketika ditanya Hawa, siapa yang menyuruh engkau memakan buah pohon itu? Dan Hawa jawab, ular itu. Pertanyaannya, sekalipun dia dikasih oleh Hawa buah kepada Adam, Adam tidak mau makannya, tidak terjadi dosa kepada Adam. Begitu juga kalau Hawa disuruh sama ular, dia bertanya kepada suaminya, boleh nggak aku makan buah ini? Pasti tidak akan terjadi dosa. Tapi kita lihat, iblis membuat manusia selalu melakukan kejahatan. Sekali lagi, iblis membuat manusia selalu melakukan kejahatan. Lawan daripada kebaikan itu adalah kejahatan. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus juga membuat mujizat, orang lumpuh berjalan, datang ahli Taurat. Kenapa kau menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Nggak ada hari lain. Padahal orang itu sudah tahun-tahunan di situ menjadi pengemis, mereka tidak peduli. Tetapi ketika Tuhan Yesus menolong orang itu bangkit dan berjalan, ia dipersalahkan. Jadi kita lihat di sini, bagaimana ciri-ciri pengikut Yesus itu adalah selalu melakukan kebaikan,
bukan karena orang itu baik, tetapi apapun keadaan orang itu dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau benar-benar ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, dipenuhi Roh Kudus hidup kita, maka sifat yang kita munculkan dalam hidup kita sehari-hari adalah sifat kebaikan yang selalu ingin menolong orang lain di dalam segala keadaannya. Dan juga kita pertolongan itu bukan hanya melalui uang, materi, tetapi melalui semangat, kata-kata yang membangun, menguatkan, itu pun kebaikan. Ada orang sudah jatuh, kalau engkau punya sifat kebaikan, kau berkata, kenapa kamu berjalan tidak hati-hati makanya jatuh. Dia enggak butuh khotbah, tapi butuh tindakanmu. Bagaimana seorang Samaria melihat ada orang yang jatuh dirampok sama penyamun. Datang Lewi tidak peduli, imam tidak peduli. Begitu orang Samaria itu lihat, dia tidak berkata-kata, tapi dia tolong, dia bersihkan orang yang dirampok itu, dirawat, dibawa ke penginapan. Itulah sifat kebaikan yang Tuhan Yesus inginkan dari anak-anaknya yang sudah hidup dalam diri dia. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita, kata Tuhan Yesus, jika kamu tinggal di dalam aku, ya, bahwa firman-Ku tinggal dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan buah yang banyak, ya. Dia katakan juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, karakter atau sifat daripada Tuhan Yesus itu mendarah daging dalam diri kita, selalu menolong orang lain berbuat baik dan berbuat baik. Tapi bukan seperti, pemahaman keyakinan orang lain. Dia beramal berbuat baik dengan harapan supaya selamat. Kita berbuat baik bukan karena supaya selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus dosa kita dan dijamin keselamatan kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yahweh itu, kepada Tuhan Yesus, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Itulah ungkapan rasa syukur kita. Karena Tuhan Yesus katakan gini, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, itu sama dengan kita berbuat baik kepada Yahweh itu. Jadi benar kalau betul kita hidup dalam Tuhan Yesus, kebaikan itu nyata. Dan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, banyak orang, ribuan orang mengikuti dia. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, sebelum mereka pergi kita harus kasih makan. Muridnya berkata, dari mana guru kita dapat roti sebanyak begini banyak orang? Tapi Tuhan Yesus katakan, apa yang ada padamu? Mereka jawab, ada 5 roti 2 ikan, berikan kepadaku. Begitu didoakan oleh Tuhan Yesus, dibagikanlah roti itu, sehingga orang itu pulang dengan kenyang setelah diberitakan firman, dikasih makan, karena ada belas kasihan, ada sifat kebaikan daripada Tuhan Yesus. Mereka diberangkatkan dengan keadaan yang sangat kenyang. Jadi ini sifat kebaikan yang Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita. Nah, sambil contoh yang orang melakukan sifat kebaikan, Stefanus ketika dia sudah dirajam sama batu, dia masih mengampuni orang-orang melempari dia dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Itu sifat kebaikan. Yang kedua, Paulus. Setelah dia menjadi rasul, ditangkap karena memberitakan Injil, dia dipenjara. Paulus dan Silas disiksa, dianiaya. Dan setelah mereka berdoa, terjadilah runtuh tembok penjara itu. Maka setelah mereka lepas, kepala penjara itu berkata, apa yang aku harus lakukan? Kau harus bertobat dan isi di rumahmu. Paulus masih memberitakan firman kepada mereka, bahkan membaptis mereka. Dan kita lihat di sini, sudah dianiaya, disiksa, tapi dibalaskan dengan kebaikan. Karena apa?
ada Roh Kudus dalam diri Paulus, ada Tuhan Yesus dalam diri Paulus. Jadi sifat kebaikan itu sudah mendarah daging. Sebagai ciri-ciri orang yang memiliki sifat kebaikan, yang pertama, dia selalu mengasihi musuh-musuhnya. Dia berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengar, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah terhadap mereka yang membenci kamu, berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Kepada mereka yang menamparmu pada satu pipi, tawarkanlah juga yang lain. Dan terhadap orang yang mengambil jubah daripadamu, juga pakaian, kamu tidak boleh menghalanginya. Dan kepada setiap orang yang memintai kamu, berikanlah, dan janganlah meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kejahatan-kejahatan orang yang lakukan kepada kita harus balas dengan kebaikan. Tidak perlu membalaskan kejahatan yang kejahatan. Yang kedua, bahwa ciri-ciri orang memiliki sifat kebaikan yaitu tidak jemu-jemu berbuat baik. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, ya. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilakukan. Oleh karena itu, kemudian selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, yang terutama kepada mereka yang sekeluarga dalam iman. Jadi kita berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang suku, ras, agama. Kita harus selalu berbuat baik. Kenapa? Itu ajaran daripada firman Yahweh, ajaran daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, yaitu menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita lihat di sini, kita menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Karena apa? Orang mungkin berpikir, kita udah jahat sama dia, tapi dia selalu baik sama kita. Itu menjadi satu kesaksian. Sebagaimana Paulus tadi, udah disiksa, dianiaya, setelah dia lepaskan dari penjara karena gempa bumi itu, dia masih berbuat baik kepada yaitu kepala penjara itu. Yang berikutnya, ia selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita ingat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai 13, bagaimana Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, karena Saul ini berkali-kali mau membunuh Daud. Tetapi ada kesempatan Daud membunuh Saul. Dia tidak lakukan. Dia memberikan kebaikan kepada Saul. Maka kita lihat siapa yang diberkati. Yang diberkati adalah Daud. Karena apa? Menabur kebaikan. Yang terakhir, orang yang ciri-ciri yang memiliki sifat kebaikan siap menderita karena berbuat baik. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sekalipun kita dihina, direndahkan karena kita berbuat baik kepada orang lain, lakukan, karena itu sifat yang Tuhan Yesus sudah tanamkan dalam diri kita. Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Karena itu buahkanlah buah kebaikan dalam pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu kepada orang lain mumpung masih ada waktu.
Karena ingat, segala kebaikan yang kau tabur suatu saat engkau pasti tuai. Jadilah menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup di dalam kebaikan. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami memiliki sifat karakter seperti Engkau yang penuh dengan kebaikan kepada setiap orang tanpa melihat latar belakangnya. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami, menghapus dosa kami, memberikan jaminan keselamatan. Itu bukti satu kebaikan-Mu kepada kami Bapa. Ajar kami hidup di dalam sifat-Mu ya Tuhan Yesus, dan juga penuh dengan Roh Kudus-Mu supaya kami membuahkan buah kebaikan. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, seluruh hamba-hamba-Mu persatukan, gereja-Mu persatukan. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.